Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Irianti dalam Mapel Informatika. Kali ini kita akan membahas materi berpikir komputasional pada mata pelajaran informatika di kelas 10 fase E. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui pengamatan yang dilakukan siswa mampu mengenal berpikir komputasional dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat merinci langkah-langkah algoritma pencarian atau searching dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa mampu berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik. Selanjutnya, pernahkah kamu mendengar tentang materi berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional merupakan suatu kerangka atau proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Di sini kita akan mempelajari berpikir komputasional di mana keterampilan berpikir manusia yang menggunakan pendekatan analitik dan algoritma untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional itu sendiri terdapat 4 pondasi. Yang pertama yaitu ada abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Abstraksi yaitu mencarikan bagian yang penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu liburan, diajak oleh keluarga untuk pergi bertamasya dengan keluarga. Ketika kamu menceritakan kepada teman-temanmu tentang liburan yang kamu lakukan, tentunya kamu akan menceritakan hal-hal yang utama yang akan diceritakan kepada teman-teman sehingga tidak terlalu lama dan membosankan untuk diceritakan. Kemudian yang kedua, algoritma, yaitu menuliskan otomatisasi solusi melalui berpikir algoritma dengan langkah-langkah yang terurut untuk mencapai tujuan atau solusi. Nah, di sini dicontohkan ketika kamu membuat mie instan, pada bungkus mie instan tersebut di belakangnya terdapat langkah-langkah pembuatan atau cara menyajikan mie instan tersebut. Langkah-langkah tersebut itu yang dinamakan dengan algoritma, yaitu langkah-langkah yang terurut. Kemudian yang ketiga, di sini ada dekomposisi, yaitu formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Masalah yang besar atau kompleks kita bagi menjadi bagian-bagian agar dapat diselesaikan dengan mudah dan benar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang ditunjuk menjadi ketua panitia Agustusan.
Nah, di sini biasanya akan diadakan lomba-lomba pada kegiatan 17 Agustus. Nah, pada ketua ini akan membagi beberapa eh, panitia seperti di sini ada susunannya, biasanya ada ketua, wakil, seksi lomba, dan seksi-seksi lainnya. Sehingga kegiatan yang banyak ini dapat terselesaikan dengan mudah dengan adanya panitia 17 Agustusan. Yang terakhir, keempat, pengenalan pola. Persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Di sini dicontohkan, ketika kamu membantu ibu kamu melipat jemuran yang sudah kering. Kamu lipat jemurannya, kemudian kamu bagi jenisnya. Misalkan baju mana yang milik ayah kamu, ibu kamu, atau mungkin spray, dan handuk, dan lain sebagainya. Itu dilipat kemudian dimasukkan di lemari sesuai dengan lemari yang dimiliki oleh ibu kamu, ayah kamu, dan seterusnya. Dalam pembelajaran kali ini, di sini yang akan kita bahas yaitu algoritma pencarian atau searching, di mana algoritma artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan strategi algoritmik adalah sekumpulan metode atau teknik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang dalam hal ini, metode atau teknik tersebut dinyatakan dalam suatu urutan langkah-langkah penyelesaian. Contoh persoalan algoritma di sini diilustrasikan bahwa ketika kamu diberikan setumpuk kartu antrian yang masih acak, bagaimanakah langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk mengurutkannya? Penyelesaian masalahnya yang pertama, cari nomor yang paling kecil. Kemudian taruh kartu tersebut pada posisi yang paling atas. Yang kedua, cari nomor terkecil kedua, taruh kartu tersebut pada posisi ketiga dan atas. Dan seterusnya sehingga kartu tersebut tersisa satu kartu saja. Dalam contoh penyelesaian masalah tadi, sebenarnya hanya ada 2 langkah penting yang berulang. Yang pertama, mencari kartu nomor terkecil. Yang kedua, meletakkan kartu tersebut pada posisi yang tepat. Urutan langkah-langkah penyelesaian itu disebut algoritma. Sedangkan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu disebut strategi algoritmik. Kita lanjutkan ke pencarian atau searching. Pernahkah kalian mencari sesuatu benda? Ya, angka, konsep, atau informasi yang memenuhi kriteria tertentu.
Masalah pencarian sangat umum ditemukan dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Ketika melakukan suatu pencarian, kalian harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda dan objek lain. Beberapa contoh pencarian yang sering kamu lakukan. Yang pertama, mencari buku dengan judul tertentu di rak perpustakaan. Yang kedua, mencari pakaian batik seragam kalian di lemari yang berisi pakaian yang kalian miliki. Yang ketiga, mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencari seperti Google. Nah, dengan adanya materi pencarian atau searching di sini, kita akan bersama-sama melakukan aktivitas tebak angka dengan berpasang-pasangan. Di sini sudah ada ketentuan dan skenario permainan pertunjukan bagi siswa. Silakan berpasangan dengan teman sebangku kalian melakukan permainan tebak angka dengan syarat dan ketentuan yang sudah Ibu berikan di buku cetak. Selanjutnya, setelah kalian selesai melakukan permainan tebak angka, kita akan membuat satu kelompok 6 anak, di mana setelah itu kalian akan berdiskusi, memikirkan makna permainan tersebut. Beberapa poin yang akan didiskusikan adalah sebagai berikut. Di situ kalian bisa dilihat pada buku cetak sudah ada dan lengkap 6 poin soal ini kamu kerjakan dan diskusikan dengan teman kalian satu kelompok, kemudian dipresentasikan di depan. Itu saja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini.